Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Kali ini aku mau berbagi ide jualan atau ide camilan, yaitu dimsum mentai. Ini cocok banget buat jualan anget-anget di musim hujan seperti sekarang ini dan bikinnya gampang banget. Terus teksturnya juga lembut, empuk, enak banget, beda dari yang lainnya. Yuk ikutin terus resepnya. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada 500 gram dada ayam yang udah dihaluskan. Kemudian ada 5 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung maizena, 2 butir putih telur, 4 sendok makan minyak sayur, dan ada juga secukupnya jamur kuping yang udah dihaluskan. Wortel juga kita pakai secukupnya. Kemudian gula, garam, kaldu jamur, dan juga lada bubuk. Itu untuk takarannya boleh disimak di kotak deskripsi. 3 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Lalu di sini juga aku pakai setengah sendok teh baking powder dan juga saus tiram. Untuk resep selengkapnya dan juga takarannya udah aku catatkan di kolom deskripsi ya. Pertama di sini untuk bumbunya aku mau haluskan pakai cobek aja, cuman teman-teman boleh pakai blender atau chopper ya, sesuai selera aja. Kalau menurut aku misalkan bikin cilok, bikin cireng ataupun dimsum, itu enaknya bawang putihnya itu kita ulek aja atau kita haluskan. Karena kalau pakai blender kan harus pakai air ya dalam menghaluskannya. Dan kalau pakai chopper juga nggak bisa selembut ketika kita ngulek pakai ulekan gini ya. Nah, langsung aja kita campurkan bahan-bahannya. Karena ini bahan-bahannya udah aku haluskan, jadi tinggal dicampur aja ayamnya, terus tepung tapioka, lalu tepung maizena. Di sini aku sengaja tambahkan maizena supaya hasilnya lebih lembut dan juga sedikit lebih kenyal ya. Lalu setelah itu tambahkan juga dengan bumbu yang udah kita ulek tadi. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu kepengen bikinnya itu setengah porsi juga bisa. Kalau mau pakai 250 gram juga bisa, tinggal bahan yang lainnya juga disesuaikan ya. Kayak tepung tapiokanya juga pakainya setengah dari resep dan lain sebagainya. Disesuaikan aja sama selera dan yang ada di rumah kalian aja ya. Terus kita masukkan juga bumbunya seperti garam, gula gitu ya. Lalu masukkan juga minyak gorengnya di sini. Dan untuk daging ayamnya ini bisa dihaluskan dengan menggunakan blender atau chopper atau bisa digiling langsung di pasar ya. Lalu kalau udah kecampur semua, udah masuk semua, tinggal kita aduk aja seperti ini. Diaduk sampai semua bahannya itu tercampur merata. Dan ini juga boleh dicicipin ya teman-teman, barangkali kurang asin atau kurang manis. Lalu kita masukkan baking powdernya. Di sini aku masukkan baking powdernya itu ketika adonannya udah gumpal kayak gini. Jadi langkah terakhir itu tinggal baking powder sama saus tiram. Untuk saus tiramnya di sini aku pakai sekitar 4 sendok ya kira-kira. Lalu kalau udah ini kita aduk lagi sampai bumbunya semuanya tercampur merata. Gampang banget kan teman-teman resepnya untuk diikutin. Kalau suka sama videonya bisa klik like ya. Nah, teksturnya seperti ini, menggumpal dan dia nggak cair ya. Lalu kita siapkan kukusannya. Sebelumnya ini kukusannya aku olesin dengan minyak goreng seperti ini supaya nanti dimsumnya itu nggak lengket di kukusannya. Lalu di sini juga aku siapkan kulit dimsum. Di sini aku beli online, nanti untuk linknya aku cantumkan juga di kotak deskripsi. Untuk kulit dimsumnya di sini aku pakai yang diameternya 9,5. Sebelumnya aku beli yang 7 cm, cuman dia terlalu kecil jadi menurut aku kayak kurang puas banget gitu ya. Jadi aku beli lagi yang ukuran 9,5. Menurut aku ini pas banget untuk dimsum.
Kemudian tinggal dicapit-capit aja kayak gini, kita nggak perlu lem lagi karena nanti otomatis dia itu akan kebentuk sesuai dengan yang kita bentuk. Kalau misalnya di tempat teman-teman nggak ada kulit dimsum, ini bisa diganti dengan menggunakan kulit pangsit ya. Tapi kalau mau order online kayak aku gini juga nggak apa-apa sih, karena kulit dimsum ini bisa tahan lama di suhu ruang selama 4 hari dan dia juga bisa tahan lama di dalam freezer selama 3 bulan maksimal ya. Oh iya, kalau teman-teman punya udang itu boleh untuk ditambahkan ya, karena kalau pakai udang itu lebih enak. Oke teman-teman, ini udah penuh dan udah siap kita kukus. Sebelumnya aku udah siapkan air dan airnya udah hampir mendidih. Lalu ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Dan sisanya ini mau aku simpan ke dalam freezer. Selanjutnya kita tinggal bikin saus mentai. Untuk saus mentainya di sini aku pakai mayones pedas, atau kalau nggak ada boleh pakai mayones yang original dicampur sama saus pedas. Nah, tinggal kita olesin aja kalau dimsumnya udah mateng ya. Kalau dimsumnya udah mateng, tinggal kita oles di atasnya seperti ini. Oh ya, maaf tadi video yang dimsum udah matang itu nggak kerekam ya. Terus untuk toppingnya di sini aku pakai rumput laut, kebetulan lagi ada stok di rumah rumput laut. Nah, ini pas banget, cocok banget buat topping dimsum mentai. Oke, setelah itu kita tinggal siapkan ovennya. Jangan lupa ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit aja. Kalau udah set, langsung kita masukkan di rak yang paling atas. Di sini aku oven pakai suhu 150 derajat api atas dan selama 10-15 menit. Nah, ini dia dimsum mentainya udah jadi. Udah di oven, udah mateng, tinggal kita cicipin. Dan jujur ini tuh rasanya enak banget. Dan menurut aku pribadi ini tuh resep dimsum yang paling enak yang pernah aku coba daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Karena sebelumnya aku pernah bikin dimsum, cuman gak aku post. Dan ini tuh udah bener-bener mencapai yang paling enak. Nah teman-teman, ini tuh teksturnya kenyal dan padat gitu ya. Jadi ya pokoknya enak lah, silakan kalian coba aja di rumah ya. Ini bisa banget buat ide jual dan juga buat ide camilan di rumah. Semoga videonya bermanfaat, silakan dicoba di rumah. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.